Hai semua, welcome back to my channel. Ini adalah part 3 tentang kisah wafatnya Rasulullah. So, apabila Rasulullah sudah bangun, Rasulullah kembali bertanya untuk ketiga kalinya kepada Aisyah. Jadi, dia tanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah kau sudah sampaikan kepada Abu Bakar? Jadi Aisyah cakap, belum ya Rasulullah. Jadi kali ini, untuk kali ketiga, Rasulullah menegur Aisyah agar segera untuk menyampaikan pesan beliau dan perintah itu. Dan mendengar teguran itu, Aisyah pun teruslah bergegas pergi rumah bapak dia tu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi, untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Lepas itu, baru keluar rumah, Aisyah berlimpas. Dia bertembung dengan sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah bin Sumah. Jadi, Aisyah berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, tolong sampaikan kepada bapakku, Abu Bakar, bahwa Rasulullah meminta beliau untuk mengimam saat solat, kata Aisyah. Jadi, sepupu si Rasulullah cakap, oh baiklah, nanti aku akan sampaikan kepada Abu Bakar tentang pesanmu kepada ayahmu, macam tu. Jadi, Abdullah pun pergilah ke masjid untuk mencari Abu Bakar, di mana tempat semua kaum muslimin berkumpul pada saat itu untuk solat. Tapi Abdullah tidak melihat Abu Bakar. Oke, dia tidak melihatlah si Abu Bakar tu. Rupanya, bapa kepada Aisyah, Abu Bakar ni berada di luar kota. Jadi, bukan dia berusaha untuk mencari Abu Bakar, tapi Abdullah ni terus mencari siapa sahabat yang lain yang memang layak untuk dijadikan imam setelah Abu Bakar. Jadi, tidak lama kemudian, Abdullah melihat Umar bin Khattab. So, Umar bin Khattab ni lagi ada di masjid lah kebetulan. Jadi, Abdullah menghampiri Umar dan kata, wahai Umar, berdirilah dan imamilah kaum muslimin dan untuk melakukan sholat zuhur. Katanya lah, jadi di sisi lain karena yang menyampaikan pesanan itu adalah Abdullah, yaitu sepupu Rasulullah, Umar pun menganggap kalau perintah ini mesti daripada Rasulullah kan. Jadi Umar belum tahu sebab ini ternyata yang ditunjuk adalah Abu Bakar, which is sepatutnya mentua kepada Rasulullah lah sepatutnya. Jadi Umar cuma yakin dengan perkataan sepupu Rasulullah ni. Jadi dia percaya lepas tu di situ dia langsung berdiri dan mengimamilah kaum muslimin. Jadi suara beliau memang lantang. Jadi memang dari mendengar suara Umar radhiyallahu anhu mengimami kaum muslimin, Rasulullah pun dengar. Jadi Rasulullah pun langsung bertanya kepada Aisyah, kemanakah Abu Bakar? Kenapa bukan Abu Bakar yang mengimami? Kata Rasulullah. Jadi kerana mendengar perkataan itu, Aisyah pun bingung. Kerana Aisyah meminta Rasulullah, dia meminta cousin kepada Rasulullah ni bagi tahu kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar. Setelah menyampaikan pesan ini, waktu itu barulah tiba So, lepas waktu yang chaos-chaos semua tu, kebetulan selepas itu barulah Abu Bakar tu balik dari luar kota. Jadi barulah si Abdullah tu bertemu dengan si Abu Bakar. Baru dia beritahu, sebenarnya Rasulullah suruh kamu yang menggantikan dia untuk imam. Tapi Abu Bakar kan dia baru balik dari luar macam outstation lah macam tu. Jadi sebab itu Umar bin Al-Khattab yang pergi melaksanakan solat punya tulah mengimamkan lah. So, lepas dengar pesanan tu, Abu Bakar pun cuma mengimami waktu Isya lah. Jadi, sebab saat itu baru dia nak sampaikan. Jadi, selepas dari si Isya tu, 3 hari ke depan tu memang Abu Bakar sajalah yang mengimami solat. Jadi, selama 3 hari berturut-turut Rasulullah ni sakit. So, sepanjang dosa memang Abu Bakar lah yang buat semua tu yang macam mengimami segala-galanya lah. Okay? Jadi sepanjang Rasulullah sakit ni kan, semua kaum muslimat diorang tidak balik ke rumah. 3 hari berturut-turut, diorang memang di masjid saja sebab diorang risaulah kalau ada apa-apa yang terjadi, takut macam apa-apalah yang berlaku kan. Jadi Rasulullah ni kan sakit beberapa hari. Jadi di hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, pada waktu subuh, Rasulullah rasa macam oke sikit. Jadi Rasulullah ni kan dia rindulah dengan dia punya kaum muslimin dia kan. Jadi dia pun berusaha berdiri untuk mengambil wudhu. Kemudian dia mau pergi ke Masjid Nabawi untuk mengimami solat subuh. Jadi rumah Aisyah ni, radhiyallahu anha ni memang
apa nila memang macam mana orang bilang, dekatlah jauh, dekat ke jauh, macam begitulah area-area di Masjid Nabawi. Jadi sebab, no, dekat, dia terlalu dekat. Sorry ya, saya macam tidak berapa apa ni sikit, tapi dia memang dekat. So Rasulullah pun memang buka pintu, lepas tu dia terus pergi ke masjid. Lepas tu sampai di masjid, Rasulullah melihat kaum muslimin itu sedang solat diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi melihat peristiwa itu kan, jadi si Rasulullah sangat lega. Kenapa? Sebab apabila beliau meninggal, beliau tidak akan apabila kehilangan umat Islam. Umat Islam itu masih ada orang yang untuk mengimami mereka. Jadi melihat keadaan itu Rasulullah melihat kehadiran Rasulullah di masjid, kaum muslimin tu yang solat memang senanglah sebab Rasulullah datang kan. Jadi diorang pun sampai membatalkan solat diorangnya untuk menyambut Rasulullah. Jadi diorang salam Rasulullah. Tapi meskipun begitu, Rasulullah tetap fokus berjalan di tempat imam sehinggalah beliau hampir di samping si Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sedang mengimami solat dan menyadari kehadiran Rasulullah. Di belakang Abu Bakar terus bergeser sikitlah untuk bagi isyarat bahwa Rasulullah akan mengganti posisi sebagai imam. Tapi di situ Rasulullah membalas isyarat dengan Abu Bakar, imamilah kaum muslimin, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. So dari saat itu dialah yang mengimami. Tapi ada riwayat yang lain menyebut bahwa macam mana? Pada saat itu Abu Bakar pindah ke kanan dan dia mempersilahkan Rasulullah lah untuk menjadi imam. Tapi karena saat itu Rasulullah masih lemah kan, walaupun sudah dalam oke lah kan, tapi masih lemah lah. Rasulullah pun mengimami juga solat itu dalam posisi duduk dengan suara yang tidak begitu kuat lah. Lepas tu kaum muslimin musliman dia tu tidak ketinggalan juga gerakan sebab Abu Bakar kan berinisiatif macam dia jadi suara pendua lah. Supaya orang lain boleh ikut macam tu. Jadi macam gitulah. So setelah solat subuh berjemaah, Rasulullah pun naik di atas mimbar lepas tu menyampaikan 3 wasiat. Pertama, Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa fitnah yang telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap, seseorang yang duduk lebih baik daripada berdiri dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan jadi beberapa ulama tekan menafsirkan bahwa sabda itu artinya, wahai kaum muslimin, ketika aku meninggal nanti akan ada masalah-masalah yang kalian hadapi. Contohnya tersebar satu fitnah, mereka yang duduk atau mereka yang tidak ikut-ikutan itu lebih baik, macam itulah daripada mereka yang berdiri. Dan mereka yang tetap berdiri, ada yang berlari, ada yang juga ikut terlibat dalam fitnah itu. Jadi, kira macam begitulah. So, lepas itu, selesai khutbah tentang fitnah itu, Rasulullah SAW pun bersabda, wahai kaum muslimin, ketahuilah membezakan kalian dengan umat lain adalah solat. Maka solatlah, jangan kamu tinggal solat, dia bilang. Jadi disebut sama Rasulullah 2 kali lah masa itu. Jadi berbuat baiklah kepada budak dan kaum wanita. Dan selain itu Rasulullah juga berwasiat bahwa kaum muslimin tidak memuji beliau melebihi batas lah. Dan juga menjadikan kuburan beliau sebagai tempat untuk ritual-ritual, puja-puja, macam itu dia tidak mau. Jadi itulah 3 wasiat dia. Kemudian serba-serba 3 wasiat itu Rasulullah pun kembalilah ke rumah Aisyah. Kemudian dia diikuti oleh dia punya cousin Ali bin Abi Talib. Dan waktu Ali menghabar Rasulullah karena dia ingin memastikan kesehatan Rasulullah itu oke. Jadi dia cakap lah, macam bercerita-cerita dengan Rasulullah, tanya kondisi dia macam mana. Lepas tu untuk memastikan itu semua, Rasulullah pun bercakap juga lah dengan si Ali bin Abi Talib tu. Kemudian setelah sampai ke rumah, lepas tu barulah Aisyah keluar. Jadi Ali ini ditahan sama kaum muslimin yang semuanya hairan. Orang tanya, wahai Ali, macam mana kondisi si Rasulullah? Apakah dia betul-betul sudah bagus? Jadi, bagaimana Kak Ali, bagaimana Rasulullah? Adakah Rasulullah sudah oke? Diorang balik-balik tanyalah masa tu. Jadi, Ali bin Abi Talib ni bilang Rasulullah sudah oke lah, dia boleh makan seperti biasa, dia boleh bercerita.
semua okey lah. Dia boleh buat aktiviti. Jadi semua gembira lah kaum muslimin masa tu lepas dengar dia okey. Jadi apabila diorang dengar langsung dari Ali, diorang okey sudah kan, jadi diorang pun kembali seperti biasa. Diorang pun, sudahlah, kalau pergi solat pergi masjid lah. Sekarang diorang tidak lagi tinggal di masjid yang macam tidak pulang. Jadi pada hari yang sama di tanggal 12 Rabiul Awal, kaum muslimin menerima sebuah kabar yang mengejutkan. So, ini saya akan sambung di part 4 lah.